Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom. Selamat datang di ibadah minggu di Gereja Maranatha. Selamat beribadah, kiranya lagu pujian ini dapat mempersiapkan diri kita untuk ada dalam proses ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Jemaat Tuhan yang diberkati, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Kami mohon perhatian atas warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 13 Agustus 2023, pukul 9 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak di kebaktian ini, khususnya bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tepangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Tim Koinonia Wadah Pelayanan Perempuan Klasis Kota Ambon akan melakukan penjualan makanan jadi pada hari ini, Minggu 13 Agustus 2023, setelah kebaktian pagi pukul 9 WIB, bertempat di halaman Gereja Maranatha. Kami mohon partisipasi dan bantuan Bapak, Ibu, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian Pemuda sekaligus syukur HUT Republik Indonesia ke-78 di Gereja Maranatha akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Agustus 2023 pukul 16 WIB. Kami ulangi, pukul 18 WIB. Mohon kehadiran para pemuda dalam kebaktian dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 6 Agustus 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp17.118.700. Syukur sebesar Rp5.098.000, persepuluhan sebesar Rp3.581.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.782.000. Penerimaan kolekta Minggu 6 Agustus 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp9.094.000. Syukur sebesar Rp952.000. Persepuluhan sebesar Rp1.005.000 dan sarana fisik sebesar Rp824.000. Kebaktian Minggu 13 Agustus 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta C.A. Aliona. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari Pertama Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Saudara Revi Aipasa, Saudara Vicky Dak, dan 15 singers. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 2, bait 1 dan 4. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 185. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 20 Agustus 2023,
adalah nyanyian pelengkap kidung jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta pekerja klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon, 13 Agustus 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Ketua Pendeta NJ Rutu Malaysi STH, Sekretaris Pendeta M. Takaria MSI. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Shalom. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan memuji Tuhan, bergumul bersama, dan berusaha merasakan
kehadiran Tuhan. Ini adalah upaya kita yang optimal untuk menghindarkan diri dari kesia-siaan hidup. Kebaktian ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa, Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, dan Roh Kudus, Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi saudara. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama,
Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu yang setia, menuruti teladan-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan yang lain. Jemaat dipersilakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Revi Aipasa dipersilakan untuk puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat saudara semua. Selamat mengikuti ibadah.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan dibacakan dan diberitakan kepada kita, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Mari sebelum kita membaca dan mendengar pemberitaan firman ini, kita berdoa bersama-sama. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Demikian firman Tuhan, kita baca secara bersama. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah, bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku membaptisnya, kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali khotbah ini, saya mengajak saudara untuk mengikuti tayangan video singkat. Anda menyaksikan program Indonesia Seru di Kebiasaan Baru di Kompas TV. Saya Adi MS. Pemirsa Kompas TV, keberagaman dan persatuan Indonesia itu seperti sebuah orkestra. Berbagai jenis instrumen memiliki bunyi dan suaranya yang berbeda-beda. Tapi perbedaan itu tidak untuk diadu. Justru untuk saling melengkapi dan saling menguatkan.
Dan ketika perbedaan itu bersatu menjadi sebuah harmoni, maka keindahan dan kekuatan simfoni menjadi buahnya. Inilah Indonesia bagi saya. Di antara begitu banyak perbedaan dari Sabang sampai Merauke, kita persatukan dalam sebuah rumah besar yang kita cintai, Indonesia. Dan untuk mewujudkan kebanggaan sebagai orang Indonesia, saya menjalin kolaborasi dengan seluruh peserta karaoke nasional. Sebuah gerakan dari KG Media, semangat mempersatukan perbedaan dan menggelorakan semangat cinta tanah air. Inilah lagu Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud dari kami untuk Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, akan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, masyur permai tetapi kamu dan rumahku di sana rasa senang. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Kita menyaksikan kolaborasi dari 1.678 peserta karaoke nasional yang disenandungkan oleh 10 penyanyi terbaik dalam rangka mempersatukan perbedaan dan menggelorakan spirit cinta tanah air. Senada dengan spirit itu, saudara, dari mimbar gereja
di seluruh wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku. Disampaikan khotbah dengan tema yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku. Hiduplah harmonis dan jauhi perpecahan. Saya pikir tema ini lahir setelah mencermati realitas akhir-akhir ini dan pemberitaan di media massa yang menunjukkan bahwa sedang terjadi ketegangan dalam kehidupan bersama, baik sebagai warga gereja maupun sebagai warga negara. Tidak dapat dipungkiri, saudaraku, bahwa perselisihan dan perpecahan dalam suatu masyarakat dimanapun sering terjadi dalam sejarah. Masyarakat kita yang terkenal tekun beragama, Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kesatuan dan persatuan bangsa pun tidak luput dari ancaman. Hari-hari besar nasional semisal 17 Agustus, hari raya keagamaan dirayakan oleh semua umat beragama dengan semarak. Di berbagai pelosok negeri dibangun banyak tempat ibadah. Tidak sedikit di pusat perbelanjaan dijadikan tempat kebaktian. Kerap di suatu lokasi pertokoan ditemukan beberapa denominasi melakukan ibadah. Umat kebanyakan berlomba-lomba menambah jumlah pengikut. Dan ini kerap sekali menimbulkan ketegangan antar denominasi, antar umat beragama, antar sesama anak bangsa. Kita juga menemukan ada orang-orang atau sekelompok orang tertentu yang cenderung mengkondisikan situasi agar terjadi kegaduhan dan keributan. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk kita menemukan berbagai sekat dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat dewasa ini. Ada sekat sosial dalam kategori kalangan atas, menengah, dan bawah. Ada sekat moral yang memisahkan antara orang yang baik dan orang yang tidak baik. Ada sekat rohani yang mengkategorikan orang rohani biasanya disebut umat Allah, dan orang yang tidak rohani yang dicap kafir. Ada elit rohani, rohaniwan, dan ada kaum awam dari berbagai profesi dengan kompetensi. Dan masih banyak sekali sekat dalam kehidupan bersama. Dan sekat-sekat ini membuat kita menarik napas dalam-dalam. Karena apa? Karena pertumbuhan tempat ibadah dan jumlah pengikut berbanding lurus dengan pertumbuhan kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Sehingga agama yang seharusnya membawa ketenangan
dan memberikan kesejukan, kerap menggemaskan dan menakutkan. Dan gereja kita tidak boleh begitu. Gereja Protestan Maluku tidak membuat orang gemas dan takut, tetapi merasa nyaman. Nyaman di bumi pertiwi, di Maluku, di Nusantara ini. Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Merupakan ungkapan yang menggambarkan sikap manusia yang mau berbuat seadanya. Memangsa siapa saja. Melahap hak-hak sesamanya demi memenuhi hasrat pribadi atau kelompok. Dan ini bisa memicu kegaduhan dan kerusuhan. Hal ini berbanding terbalik dengan tugas kita sebagai rekan sekerja Allah, imamat am orang percaya, dan sebagai warga masyarakat, supaya bisa menghadirkan kedamaian, kebaikan, kesejukan, keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kendati ancaman-ancaman semisal radikalisme, intoleransi, fundamentalisme, konflik, dan perpecahan masih terasa, namun kehidupan kita bersama, hidup bersama denominasi lain, hidup bersama warga masyarakat, itu sangat dibutuhkan karena bermanfaat demi keutuhan gereja, keutuhan bangsa dan negara kita. Di tengah kehidupan yang penuh kegelisahan, penuh kecurigaan, penuh kebencian, dibutuhkan orang-orang, dibutuhkan komunitas-komunitas yang mau mengupayakan perdamaian, agar kehidupan di bumi kita damai dan harmonis. Untuk itu, saudaraku, kita semua diingatkan untuk terus bergumul, untuk terus merawat kesatuan demi keutuhan hidup yang harmonis pada masa kini dan masa depan bersama sesama anak bangsa tanpa kehilangan identitas iman kita. Bumi kita, tanah tumpah darah kita harus kita maknai dari perspektif iman, supaya bisa mengurangi, bila perlu meniadakan sekat dan menjauhi perpecahan dengan belajar dari pertama Korintus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 17 pembacaan kita tadi. Korintus, kota perdagangan yang strategis, pilihan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemampuan-kemampuan ekonomi melahirkan kelompok masyarakat dalam kelas-kelas yang berbeda-beda. Kaya, miskin,
Denominasi budaya Romawi perlahan-lahan tergeser oleh budaya Yunani yang mengandalkan filsafat dan logika. Masyarakat semakin rasional, bebas menyampaikan pendapat dan kritik, sampai-sampai tidak bisa membedakan penghinaan atau kritik. Dan rumusan apa saja, termasuk rumusan-rumusan dogma gereja, rumusan-rumusan hukum, dapat diterima jika dijelaskan secara logis. Dan di berbagai lini kehidupan terjadi persaingan dari yang sehat sampai yang tidak sehat. Nah, di antara banyak dampak positif dari jiwa kompetitif itu, juga terselip potensi destruktif, menghancurkan. Orang-orang muda terjebak dalam pengelompokan yang berujung pada perpecahan. Mulai dari ibadah dijadikan ajang untuk kebolehan karismata, sampai pada ketegangan teologi dan ideologi, dan itu bisa kita saksikan lewat YouTube. Benih perpecahan itu dan semacam itu semakin subur ketika warga jemaat Korintus mendeklarasikan diri sebagai pengikut tokoh-tokoh tertentu. Ada yang mengklaim diri kelompok Paulus, padahal Paulus penjunjung tinggi kerukunan, tidak pernah membentuk aliansi untuk memiliki otoritas dan pengaruh. Ada kelompok Apolos, pengkhotbah muda, berbakat, yang ke Korintus setelah dididik tentang iman Kristen di Efesus oleh Aquila dan Priscilla. Ada kelompok Petrus, pemimpin para rasul pertama, yang dianggap memiliki otoritas sebagai rasul, ulama. Ada pula yang mengklaim beberapa orang dari kelompok atau golongan Kristus, bukan kelompok Yesus Kristus, yang menolak wibawa kerasulan dan menjalin komunikasi langsung dengan Kristus melalui Roh. Mereka ini membawa bendera, ideologi tokoh idola, dan mengklaim diri yang paling benar, yang paling pintar, yang paling jago, yang ajarannya murni, otoritatif, sehingga terjadi polarisasi di dalam jemaat dan masyarakat kita juga. Menurut Frameworter Lexicon, kamus istilah asing, polarisasi secara hakikat itu berarti bersatu atau bersama-sama. Namun arti ini dalam perkembangannya mengalami pergeseran dan artinya menjadi pertikaian antara beberapa kelompok disertai penyadaman sedemikian rupa dengan berbagai dalih dan atas nama logika, atas nama sains, sehingga timbul kerusuhan dan kekacauan sosial. Polarisasi seperti itu disertai sikap tidak toleran,
kaku, dan cenderung merebut posisi kekuasaan, memfitnah atas nama hukum, memfitnah atas nama dogma, memfitnah atas nama logika, polarisasi karena silang pandangan juga tentang baptisan, pengaruh antusiasme religius berdasarkan kekuatan spiritual, hikmat, pengetahuan, kemudian melahirkan kelompok elit dan awam, pendeta dan warga jemaat. Terjadi pengkotakan-pengkotakan dalam jemaat dan masyarakat kita, dan stigmatisasi yang tercipta ini terkait erat dengan relasi pola tuan hamba, patron klien, bos pegawai biasa. Itulah sebabnya setiap orang mulai mencari tokoh-tokoh yang patut dijadikan teladan, yang dianggap hebat. Mereka juga yang dipengaruhi oleh gnostik, pengetahuan-pengetahuan, tidak menghargai norma-norma etis, tata krama dalam jemaat dan dalam kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Terhadap realitas demikian, saudaraku, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita sebagai jemaat agar kita, baik sebagai warga gereja Protestan Maluku maupun sebagai warga kota Ambon, juga sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini, agar kita semua dengan sesama anak bangsa sehati, seia sekata, bersatu, sehati dan sepikir. Apa artinya ini? Yang Paulus maksudkan dengan seia sekata, agar semua orang tanpa kecuali bisa berkata-kata sama, konsekuen dan konsisten terhadap kesepakatan-kesepakatan bersama, baik di dalam gereja maupun di lingkungan bangsa dan negara ini, demi kebersamaan dan keutuhan kita. Jadi sikap mengakui, sikap menerima perbedaan, itulah yang menentukan kemampuan kita untuk berbicara bersama dan bersama-sama sepakat, konsisten dan konsekuen, tidak pelin-pelan. Nasihat Rasul Paulus yang kedua, agar kita erat bersatu. Artinya, melengkapi dan kita memulihkan supaya kita semua sempurna. Perbedaan ini dilihat sebagai potensi untuk mempererat kesatuan. Keragaman kita bukan dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai kekuatan. Itu kekayaan kita. Oleh karena itu, saudaraku, dari nasihat Rasul Paulus ini kita diajak untuk bersikap dan mengembangkan sikap saling melengkapi, saling menolong, agar bisa bersatu dengan yang lain. Karena bersatu merupakan istilah medis yang menggambarkan proses penyambungan kembali tulang-tulang sendi yang lepas dari sambungannya. Jadi Paulus melihat bahwa ketegangan yang tidak wajar di jemaat, dan kalau kita juga melihat ketegangan-ketegangan dan ancaman-ancaman yang bisa membawa keretakan, mengganggu keharmonisan,
Oleh karena itu, semuanya harus disembuhkan demi kesehatan tubuh Kristus. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada kita agar sehati, sepikir. Maksudnya, agar kesamaan pikiran dan pertimbangan dalam memahami kebenaran, kepentingan pribadi mesti diletakkan di bawah kehendak Tuhan, agar yang berpendapat benar perlu merangkul yang keliru dan sesat. Bukan sebaliknya, seperti yang terjadi dewasa ini. Dengan 3 nasihat ini, saudaraku, diharapkan kita sebagai warga gereja Protestan Maluku dan sebagai umat Kristen dapat membangun relasi-relasi yang adil. Kita membangun pola relasi atas bawah yang tidak menindas, supaya tidak membawa penderitaan dan kericuhan. Di mana? Entah di gereja, lembaga-lembaga gereja, LSM, di mana saja. Pola relasi ini dijadikan sistem yang mengatur setiap tugas dan peran demi terciptanya keteraturan dan keseimbangan, dan selalu mengedepankan sikap saling mengakui dan menerima. 3 butir nasihat ini sangat penting untuk para pihak yang bermusuhan untuk bisa melakukan rekonsiliasi dan demi kelanggengan persekutuan jemaat, persekutuan umat percaya, dan persekutuan anak-anak bangsa. Kiranya tradisi profetis kritis ini menurut hemat saya sangat relevan untuk konteks Indonesia yang plural. Untuk gereja kita yang terdiri atas berbagai latar belakang umatnya. Sehingga kasih Allah dalam Kristus mampu merasuk ke relung-relung batin kita yang tinggal di sudut-sudut sempit kekelaman hidup dan kebingungan. Nasihat Paulus ini pun penting agar kita mengupayakan kehidupan yang harmonis dengan denominasi lain, dengan penganut agama lain, dengan komunitas-komunitas lain, dalam kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita butuh simbol-simbol yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dengan spirit saling mengakui, saling menerima, sampai saling memberdayakan demi terciptanya kesatuan dan keutuhan damai, sejahtera, dan harmonis. Juga dibutuhkan gaya hidup beragama demi terciptanya kehidupan yang terbuka, setara, toleran, adil, dan itu dikembangkan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter dan berkualitas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selain 3 nasihat tadi, ternyata pemberitaan Injil pun penting yang disampaikan dari mimbar agama, mimbar gereja. Mengapa? Karena bagi Paulus, Injil mesti diberitakan dengan menggunakan hikmat. Dan hikmat itu dari Tuhan.
Sehingga yang kurang pandai, yang kurang bijak, yang kurang punya pengaruh, yang menganggap diri tidak terpandang, yang lemah, yang invalid, dan sejenisnya. Semuanya kita mengalami pembebasan dan bisa hidup adil dan memaknakan hidup bagi sesama dengan mengandalkan hikmat Tuhan, saudara. Dengan meneladani pola dan gaya hidup Kristus, kita sebagai pemberita, entah pendeta, entah kita sebagai warga jemaat yang memainkan peran imamat orang percaya pun bisa mengalami kekuatan Injil yang membebaskan itu. Karena Injil menuntut kita semua mesti bersikap rendah hati supaya dapat diterima oleh semua orang tanpa kecuali. Kita bisa berada memainkan peran diplomatis untuk memecahkan persoalan tanpa melahirkan persoalan baru. Dan pola dan gaya hidup seperti itu dapat membantu kita untuk menjumpai semua orang yang berbeda dalam berbagai hal dan butuh dukungan dan pertolongan. Pola dan gaya hidup seperti itu mendorong terciptanya hidup saling mengerti, saling mendorong, dan saling mendukung agar terjadi pembebasan dan pemberdayaan dalam kehidupan kita bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita bayangkan, bila kita semua sebagai anak bangsa, bila kita semua sebagai warga gereja dari berbagai denominasi pun, jika kita bisa saling memaafkan, jika kita bisa saling berpelukan, tiada perang, kelicikan, tangis kelaparan, begitu sepenggal lirik lagu Rindukan Damai yang dilantunkan band Gigi. Saya yakin kita semua, setiap orang pasti mendambakan hidup damai, harmonis, dan menghindari perpecahan. Malah ketika kita mati pun kita berharap mati dalam damai. Dan jauh melebihi lirik band Gigi, kita nanti menyanyikan serikat persaudaraan, pasti teguh berdiri. Sempurnakan persatuan dalam Tuhan dan bersama-sama maju, iman dikuatkan, berdamai dan bersejahteraan dengan pengasihan. Dengan demikian, maka tema khotbah kita, hiduplah harmonis dan jauhilah perpecahan, bisa kita wujudkan. Amin.
Saudaraku dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Solois, saudara atau Bapak Fekidak, dipersilakan. Shalom jemaat, satu pujian dari beta, semoga pujian ini bisa jadi berkat berkatong. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh yeah, Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bila
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk saat ini kami telah memberikan tanda-tanda syukur kami. Kami mohon Tuhan berkenan menyucikan, mengkuduskan, dan menerima tanda-tanda syukur kami di saat ini Bapa. Dan berkatilah setiap pribadi dan keluarga yang telah memberikan. Demikian juga Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk kami juga memberikan hidup dan pengabdian kami sebagai persembahan yang layak dan benar di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Fifteen singers dipersilakan untuk puji Tuhan.
Terima kasih 15 Singers, Bung Vicky Dak, juga Bung Revi Aipasa yang sudah menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menenangkan diri dan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Kristus yang berkorban demi keampunan dan keselamatan kami serta semesta ini. Dengan melihat langit yang luas dan cerah, bukti dari keagungan diri-Mu, dan kami kagum terhadap kebesaran dan kemahakuasaan. Kami bersyukur karena diizinkan menikmati indahnya ciptaan-Mu dan berbagai berkat-Mu yang sulit ditangkap dengan panca indera kami. Kini kami menundukkan kepala, bersujud berbakti di hadapan-Mu, karena Dikau berkenan menyapa kami, dan tolonglah kami menanggapi sapaan-Mu, agar kami semua bisa belajar bertumbuh melalui perjumpaan di pagi ini, dalam merajut kebersamaan demi suatu kehidupan yang damai dan harmonis. Bapa, kami boleh melewati usbu dengan situasi sukacita berupa keberhasilan, kelulusan, bertambah usia kelahiran, pernikahan, menerima upah kerja, naik pangkat, golongan, profesi, dan sebagainya. Namun kami juga mengalami yang tidak menyenangkan, terluka, duka nestapa, karena ditinggalkan pergi oleh yang kami kasihi. Kiranya Tuhan berkenan menghibur kami lewat orang-orang di sekitar kami dan semua orang yang terpanggil untuk menjadi penghibur dan penjaga terhadap kehidupan ini. Kiranya penyertaan dan kasih-Mu tidak sedikit pun berkurang dalam kehidupan kami memasuki usbu yang baru. Sebagai orang tua, oma, opa, ayah, ibu, wali, bahkan anak-anak yang masih kecil hingga dewasa, siswa, mahasiswa, guru, pegawai, petani, gembala, pemulung, tukang ojek,
penarik becak, supir angkot, TNI Polri, dan semua kami, sesuai dengan panggilan profesi kami yang profetis. Kiranya Dikau berkenan memberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan, agar kami tetap utuh dalam jemaat-Mu. Hidup keseharian kami tidak akan lolos dari pengamatan dan pertolongan Tuhan. Sebagaimana Dikau memimpin umat melewati jalan damai, maka doa kami pun menyertai, melengkapi para hamba Tuhan di tingkat sinode, klasis, dan jemaat dengan hikmat surgawi, agar semua mereka mampu memimpin umat-Mu pada jalan yang Dikau kehendaki. Teristimewa, klasis Pulau Ambon, dan jemaat-jemaat di kota Ambon yang sementara menyelenggarakan rapat di Pulau Seram. Dan semoga penatua, diaken, koster kolektan, organis, perangkat pelayan, dan semuanya, kiranya Dikau berkenan menggunakan mereka untuk menjalankan tugas dengan baik dan benar. Bapa dalam Kristus, gereja-Mu, Dewan Gereja Sedunia, Persekutuan Gereja di Indonesia, Gereja Protestan Maluku khususnya di tingkat sinode, klasis-klasis sampai di jemaat-jemaat terpelosok, kami mohon Tuhan kiranya berkenan menolong semuanya agar tetap eksis dalam memberitakan Injil Yesus Kristus yang membebaskan dari berbagai belenggu. Kami mendoakan bangsa dan negara, para pemimpin dari pusat sampai ke desa dusun. Kiranya kepada mereka Dikau tanamkan hati nurani yang bersih, perilaku yang jujur, sikap yang adil, pengabdian yang luhur, motivasi yang lurus, pertimbangan yang bijak dan tegas, dan kinerja yang rajin dan bermutu. Tolonglah mereka agar belajar berjiwa negarawan, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, keluarga di atas kepentingan partai dan golongan. Karena Dikau pemilik pemerintahan, kekuasaan, dan kemuliaan di atas seluruh semesta. Bapa dalam Kristus, kami mohon, melalui ibadah ini kami tertolong untuk bertumbuh dalam iman dan perbuatan, mendidik, mengajar, dan mendorong kami mencari dan melakukan kehendak-Mu untuk lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dan akrab dengan sesama dan alam ciptaan-Mu. Kiranya juga janda, duda, yatim piatu, cacat, termarginal, kiranya kami semua yang berkelimpahan dapat menjadi penolong dan menjadi berkat bagi mereka. Ke dalam tangan-Mu kami percayakan setiap langkah yang akan kami tempuh selama 7 hari ke depan. Kiranya Dikau berkenan mengampuni kami atas segala kehilafan dan kesalahan kami, dan berkati semua yang telah kami kerjakan sejauh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga, sambil mengucapkan doa yang Dikau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, dipersilakan berdiri. Ulanglah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam hal mewujudkan berbagai tanggung jawabmu.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Atas nama Majelis Jemaat, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.